Shap coy, video kemarin kita udah bahas pertarungan antara Zenitsu ngelawan si iblis magang Kaigaku. Nah sekarang waktunya kita jangkrik, ini ada balap liar apa gimana sih cok? Nah sekarang waktunya kita masuk ke pertarungan antara Tanjiro bersama Hashira Set Boy Giyu ngelawan Upper Moon ketiga Akaza. Lah bang, Kanao sama Inosuke ngelawan Doma mana? Ya nanti dong, sabar dulu biar nyambung ini ceritanya. Oke, nggak perlu banyak bacot lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa beli Lamborghini. Gaspol. Di chapter ini kita bakal lihat Giyu dan Tanjiro lagi jalan-jalan di Infinity Castle. Tapi mereka berdua terkaget-kaget karena kastil ini mulai bergetar. Bang, gempa bang. Bukan cok. Mereka berdua ngiranya lagi ada yang gelut di ruangan lain. Tapi ternyata itu adalah Akaza yang dengan kekuatan terobosnya menembus dinding kastil dari atas hingga akhirnya dia berhenti tepat di hadapan Tanjiro. Surprise, motherfucker. Kayaknya di sini Akaza nggak mau buang-buang waktu dan langsung menerjang ke arah Tanjiro. Naruto, Sasuke, salah anime bodoh. Di sini kita bakal lihat Tanjiro yang udah mulai oke nih skillnya. Dia bisa langsung menghindari serangan Akaza. Nggak cuma itu, Tanjiro juga berhasil memotong satu lengannya. Anjay, keren bet gue. Anjay, Akaza di sini langsung mengincar kepala Tanjiro. Tapi lagi-lagi kita melihat aksi epik Tanjiro yang berhasil menghindari serangan itu. Dan nggak cuma ngindarin serangan, Tanjiro juga berhasil ngelukain muka iblis ini. Gokil. Giyu yang melihat Tanjiro kini bisa sangsing-sangsing kagum dengan perkembangannya. Baru semenit ngos-ngosan anjing. Giyu juga mengakui Tanjiro jika kekuatannya sekarang udah setara dengan seorang Hashira. Padahal saat pertama bertemu, Tanjiro cuma seorang bocah lemah yang hanya tunduk dan memohon untuk tidak membunuh adiknya. Tapi yang dia lihat sekarang berbeda. Tanjiro kini berjuang agar nyawa dan kehormatannya tidak direnggut oleh orang lain. Giyu juga teringat dengan perkataan Rengoku yang berkata jika Tanjiro ini orang yang kuat dan jangan sampai kamu menghinanya. Lu daripada ngelamun mending bantuin Tanjiro gimana? Kembali ke pertarungan, kini Akaza membuka jurus darah iblisnya sambil mengatakan jika waktu berpesta sudah dimulai. Setelah dikatain sama anime tadi, Giyu mulai masuk ke dalam pertempuran, memberi serangan meliuk-liuk seperti ombak banyu. Akaza di sini bilang kalau dirinya udah nggak pernah ketemu pilar air yang kuat selama 50 tahun. Pertarungan masih berlanjut hingga akhirnya Giyu mengeluarkan jurus bentuk ke-11. Bahkan pilar air yang terakhir kali ditemui oleh Akaza tidak bisa membuka jurus itu. Belum selesai Giyu menunjukkan jurusnya, Tanjiro datang menyerang Akaza yang lengah, tapi jelas tidak semudah itu Ferguson. Loh kok hilang? Saat leher Tanjiro akan diselebeu, tangan Akaza tiba-tiba terpotong oleh jurus milik Giyu. Akaza dengan cepat meregenerasi tangannya dan pertarungan hebat kembali dilanjutkan. Tanjiro menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kaki Akaza yang sedang sibuk melawan Giyu. Tapi Akaza yang menyadari hal itu dengan cepat menendang Tanjiro. Eits, tenang, gue tangkis. Walaupun Tanjiro berhasil menangkis, ternyata efek dari tendangan itu masih bisa melukai Tanjiro. Kembali ke Giyu dan Akaza, iblis yang memang suka ngobrol sama musuhnya ini menanyakan namanya pada Giyu. Karena Giyu masih nggak mau ngasih tahu namanya, ya udah tendang aja sama Akaza. Tendangan itu membuat Giyu terlempar jauh menembus dinding ruangan di Infinity Castle. Tanjiro yang khawatir lalu meneriakkan nama Giyu. Oh, namanya Giyu ya. Mulut lu bau jengkol. Akibat serangan ini, Tanjiro harus terlempar jauh ke belakang. Akaza di sini memuji perkembangan Tanjiro yang semakin kuat. Selain itu, dia juga menyenggol masalah Rengoku, mengatakan bahwa Hashira Api itu bodoh karena menolaknya menjadi seorang iblis. Tanjiro jelas sangat marah pada Akaza mendengar sesepuhnya dihina seperti itu. Akaza bilang kalau dirinya ini selalu menghina orang yang lemah. Dia juga merasa jijik pada orang lemah dan mereka harus dihabisi. Namun Tanjiro dengan the power of cocot bijak mengatakan jika Akaza juga sama lemahnya. Sewaktu bayi, dia pasti membutuhkan orang lain untuk hidup, sama halnya dengan Akaza. Namun iblis ini mungkin tidak ingat karena sudah melupakan masa manusianya. Tanjiro juga mengatakan jika sudah seharusnya orang yang kuat harus melindungi yang lemah. Setelah mengatakan pola pikir Akaza yang salah, iblis ini seperti mengingat sesuatu. Akaza di sini merasa perkataan tadi seolah-olah membuatnya kesal. Akaza lalu merasa ada tangan yang perlahan menyentuh pundaknya, mengatakan perkataan yang sama seperti yang Tanjiro katakan. Ternyata itu adalah guru dojonya saat masih menjadi manusia, sekaligus ayah dari wanita yang dia cintai sebelum Akaza menjadi seorang iblis. Saat tangan itu mulai meraih pundak Akaza, dia pun ingin menepis tangan itu.
Lah ngapain cok? Gak ada siapa-siapa ditonjok anjing. Efek jadi iblis blow on begini apa? Setelah kejadian itu, Akaza menjadi sangat jengkel dan langsung menyerang Tanjiro. Serangannya semakin kuat, bahkan dengan sekali pukul lantai ruangan tersebut langsung hancur. Kecepatannya juga bertambah. Kini Akaza tiba-tiba berada di depan Tanjiro dan memberi sebuah pukulan. Tanjiro yang mulai kewalahan dengan serangan ini mulai mengingat semua gerakan dari serangan Akaza sebelumnya, dan pada akhirnya saat momen yang tepat dia mengeluarkan jurus napas mataharinya. Serangan itu berhasil dihindari Akaza, tapi ternyata efeknya juga bisa melukai leher iblis ini. Bukannya panik, Akaza justru semakin bersemangat melihat lawannya yang semakin kuat. Berbagai serangan sudah dilancarkan tapi Akaza masih bisa menghindar. Bahkan saat ini Akaza berhasil menahan pedang Tanjiro dengan tangan kosong dan berniat mematahkannya. Tanjiro tidak bisa melepaskan pedang itu dari tangan Akaza dan akhirnya dia mengeluarkan jurus ultimate serudukan banteng merahnya. Tapi sayangnya itu juga tidak berefek apa-apa pada Akaza. Masih belum menyerah, Tanjiro kini menendang kepala iblis ini dan tiba-tiba sebuah serangan dari napas air menebas tangan Akaza dan berhasil melepaskan pedang Tanjiro. Giyu yang terkenal pendiam kini mulai marah dan datang ke medan tempur untuk mengalahkan Akaza bersama Tanjiro. Emosi yang meledak-ledak membuat indera dari Giyu yang tersegel kini terbuka, dan dalam pertempuran ini Giyu akhirnya membuka tanda pemburu iblisnya. Dengan terbukanya tanda ini, kini kekuatan dan kecepatan Giyu bertambah pesat. Menghindari dan memberi serangan pada Akaza kini terlihat lebih mudah. Walau begitu, lawannya tetap seorang Upper Moon. Regenerasinya tetap menjadi masalah yang besar. Di sisi lain, Tanjiro mulai berpikir bagaimana cara mengalahkan iblis ini sebelum stamina mereka terkuras habis. Setelah menenangkan diri, dia akhirnya teringat obrolannya dengan Inosuke. Di sini mereka mengobrol setelah pertempuran mereka melawan Daki dan Gyutaro, terutama saat momen di mana Inosuke memindahkan letak jantungnya. Di sini Inosuke memindahkan jantungnya karena dia merasa ada hawa bahaya yang mengincar titik vitalnya itu dan langsung memindahkan organnya. Tanjiro lalu mempraktekkan hal itu pada Inosuke dan babi hutan ini bisa menebak dengan tepat bagian tubuh yang diincar Tanjiro. Semua ini bisa dilakukan Inosuke karena dia bisa merasakan hawa bahaya yang mendekati tubuhnya. Pinter juga nih babi hutan. Dari sini kita juga akhirnya tahu jika Inosuke sebenarnya takut dengan nenek tua di rumah Wisteria. Ini karena dia tidak bisa merasakan hawa keberadaannya dan nenek itu ada di dekatnya dengan tiba-tiba. Dari kejadian itu, Inosuke juga ngomong kalau dia bisa mendekati seseorang tanpa hawa membunuh, maka dia bisa dengan mudah membunuh siapapun. Tapi kalau mau ngebunuh iblis kan berarti kita harus punya hawa membunuh, Pak. Oh iya juga. Lah gimana sih? Setelah ingatan singkat itu, Tanjiro kembali membantu Giyu di medan tempur. Tanjiro di sini berniat untuk menyerang leher Akaza. Namun iblis ini dengan sigap menahan pedang itu dan langsung mengincar perut Tanjiro. Tapi setelah ingatan tadi, Tanjiro kini bisa membaca arah serangan Akaza dan bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Walaupun baju Tanjiro robek dan perutnya sedikit terluka, tapi setelah kejadian itu dia sudah menemukan titik terang untuk mengalahkan Akaza. Dan setidaknya dia kini bisa membaca arah pergerakan dari serangan iblis ini. Kita lalu dibawa ke flashback saat Tanjiro bersama dengan ayahnya. Di sini Tanjiro bertanya pada sang ayah, "Dedi, boleh pinjam 100?" Cut! Dialognya nggak gitu, Banteng. Dah gue aja yang cerita. Di sini Tanjiro bertanya apa yang dipikirkan sang ayah saat melakukan tarian Hinokami Kagura. Dia juga nawarin buat gantiin ayahnya tahun depan melihat kondisi ayahnya yang udah mengkis-mengkis. Tapi sang ayah justru merasa jika tarian itu tidak berat sama sekali. Ayahnya merasa tarian itu lebih berat saat dia masih muda karena banyak gerakan yang tidak diperlukan saat itu. Dimana seharusnya tarian itu dilakukan dengan gerakan seminimal mungkin, namun kekuatan yang keluar harus maksimal. Dan saat seseorang bisa melakukannya, maka dia akan masuk ke dunia transparan. Oh, berarti kita bisa lihat orang telan. Siapa yang ngajarin itu bocah? Malam harinya Tanjiro dibangunkan oleh sang ayah. Tanjiro, iya Dedi, sini ikut Dedi. Tanjiro melihat ayahnya yang berdiri di depan beruang raksasa yang udah ngebunuh 6 penduduk desa. Hutan di desa itu dikelilingi pakai lonceng biar kalau malam ada bahaya yang datang, lonceng itu bakalan bunyi. Tapi di sini lonceng itu belum bunyi, yang berarti ayah Tanjiro bisa ngerasain bahaya yang akan datang. Seperti Panji si petualang, ayah Tanjiro mencoba berbicara sama beruang itu. "Gue tahu lu lapar, tapi sampai lu berani lewat." "Pak, terusin Pak, dialognya belum kelar itu." "Halo? Woi, dialog lu belum kelar, sampai lu berani lewat, apa itu terusannya? Woi, bajingan." Tanjiro rada ketar-ketir melihat ayahnya yang cuma bawa kapak nekat ngajak bayuan beruang raksasa. Beruang yang gak ngerti bahasa manusia nekat buat nerobos masuk. Dalam sekejap, beruang itu di-end sama ayah Tanjiro. Tanjiro plonga-plongo gak paham sama kejadian barusan. Tapi satu hal yang dia tahu, ayahnya ngasih 2 tebasan dalam 1 serangan itu. Gimana? Kece kan bapak antum? Iya Dad, kece abis karena bisa punya anak banyak.
Maksudnya bisa bunuh beruang besar. Setelah beruang ini didoain, kita balik lagi ke dalam pertempuran. Dari ingatan tadi, kini Tanjiro akhirnya bisa memasuki dunia transparan. Giyu perlahan mulai terpojok menerima serangan dari Akaza. Dia merasa jika Akaza ini benar-benar seorang petarung. Di saat dia kewalahan, kita melihat bahwa Tanjiro cuma nonton doang. Itu bantuin, lu kira lomba tarkam anjing. Giyu yang berniat menyerang Akaza harus menerima jika pedangnya dengan mudah dipatahkan oleh iblis ini. Akaza dengan cepat menyerang Giyu, namun saat Giyu akan menjadi donat, Akaza merasa ada yang berbeda dengan Tanjiro. Merasakan bahaya mengancam, Akaza kembali membuka jurus darah iblisnya. Saat cosplay ulti badang ini, Akaza mengeluarkan serangan beruntun yang menghantam Giyu dan Tanjiro bertubi-tubi. Giyu terluka parah akibat serangan ini. Akaza lalu mengajak Tanjiro dan Giyu untuk menjadi iblis sepertinya. Giyu di sini melihat jika Akaza sama sekali tidak menyadari Tanjiro yang ada di dekatnya. Dan ternyata Tanjiro sekarang sudah berhasil menghilangkan hawa keberadaannya. Dalam hati, Giyu menyuruh Tanjiro untuk segera menyerang Akaza, tapi bukannya ditebas. Akaza, aku bakal potong lehermu loh. Blok. Gak usah ngomong, tangan aja dipakai, tangan mulut kan gak usah. Jelas Akaza yang mengetahui Tanjiro masih hidup langsung menyerang bocah ini. Namun Tanjiro yang sudah membuka berbagai kemampuan bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Akaza membuka kembali jurus darah iblisnya. Namun kali ini dia tidak merasakan sedikit pun hawa bertarung dari Tanjiro. Dan saat Tanjiro datang menyerang, Akaza sama sekali tidak bisa merasakan hawa bertarung dari Tanjiro. Selama berabad-abad dia tidak pernah menghadapi musuh yang tidak memiliki hawa bertarung. Bahkan bayi yang baru lahir pun memiliki hawa tersebut. Akaza kini menahan kepalanya yang mulai copot. Namun Giyu langsung melemparkan pedang miliknya ke kepala iblis ini. Dan akhirnya kepala Akaza harus lepas dari genggamannya. Tanjiro yang melihat kepala Akaza terjatuh menganggap jika pertarungan sudah dimenangkan oleh mereka. Tapi tubuh Akaza belum berubah menjadi debu dan masih berdiri di sana. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan jurus darah iblis dan langsung menyerang Tanjiro yang ada di depannya. Walaupun berhasil menghindar, Tanjiro tidak bisa selamat dari tendangan selanjutnya. Akibat serangan itu, Tanjiro harus terlempar dan menabrak dinding. Dalam momen ini, Akaza mencoba untuk membuat kepalanya tidak menjadi titik lemahnya lagi seperti apa yang dilakukan oleh Muzan. Karena sudah kehabisan tenaga, Tanjiro akhirnya teler di tempat ini. Akaza berniat untuk segera menghabisi Tanjiro, namun Giyu bisa memaksa tubuhnya untuk bergerak dan menahan serangan Akaza. Walaupun berhasil menebas, Akaza tanpa kepala ini masih bisa beregenerasi dengan cepat. Melihat Giyu yang mulai lemah membuat Akaza berpaling dan kembali menghampiri Tanjiro. Giyu memanggil Akaza dan mengatakan jika dia ingin membunuh Tanjiro maka dia harus melangkahi mayatnya dulu. Lah kok bisa dipanggil? Kan gak ada kuping, cok. Ketika Akaza melangkah maju, tiba-tiba tangannya tertahan oleh seorang wanita memanggil nama asli Akaza yaitu Hakuji untuk menghentikan semua ini. Kembali pada Giyu, walaupun dia berani menantang Akaza, namun sebenarnya tubuhnya sendiri sudah tidak mampu bergerak. Semua inderanya hampir mati. Dengan ingatan Sabito dan juga kakaknya, Giyu dengan tekad penuh tidak ingin orang terdekatnya mati lagi dan ingin melindungi Tanjiro. Sekarang Akaza, wanita tadi masih menahan tangannya dan mengajak dia untuk pergi ke tempat lain. Akaza menolak, mengatakan jika dia harus menjadi semakin kuat karena harus membawa kembali obat-obatan untuk ayahnya dan kita akan masuk ke dalam flashback kehidupan Akaza. Musik sedih, musik sedih. Nah, Akaza kini digebukin. Sorry. Kita kini melihat Akaza yang sedang disiksa dan digebukin sama orang pengadilan setempat. Akaza sudah mendapatkan 3 tato yang menandakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Jika dia melakukan tindak kriminal lagi, maka tangannya akan dipotong. Bukannya takut, Akaza malah nantangin orang pengadilan. Tangan dipotong masih ada kaki, bos. Ada gila-gilanya nih orang. Setelah proses pengadilan itu, Akaza kembali pulang. Namun saat sampai di sana, yang dia dapat adalah kabar yang sangat buruk. Lebih buruk dari naiknya harga BBM. Dia mendengar jika ayahnya gantung diri setelah mengetahui Akaza kembali tertangkap karena mencuri. Dalam surat yang ditinggalkan, ayahnya bilang kalau Akaza harus hidup dengan jujur dan meminta maaf karena membuat Akaza kesulitan. Setelah mendatangi kuburan sang ayah dan memeluk nisannya, Akaza kembali ke tempat pengadilan solo versus squad melawan mereka semua. Para orang dewasa ini tumbang semua oleh Akaza dengan tangan kosong. Lalu bapak-bapak ini datang memuji Akaza punya otot yang bagus dan mengajaknya untuk berlatih di dojo miliknya. Namun Akaza menolak dan mengatakan jika dia akan membunuhnya. Tetap waspada. Akaza jangan. Aku butuh medkit. Kan, udah dibilangin. Akaza akhirnya dibawa ke dojo milik bapak-bapak ini. Namun karena tugas bapak ini lagi banyak, maka Akaza diminta buat bantuin ngerawat putrinya yang bernama Koyuki karena anaknya ini lagi sakit. Cakep amat ayang lu, Akaza.
Tutor bang. Melihat Koyuki yang batuk-batuk, Akaza jadi keinget lagi sama bapaknya. Dalam prosesnya ini, Koyuki malah meminta maaf pada Akaza karena udah ngerepotin dirinya. Namun Akaza sendiri tidak merasa begitu karena sebelumnya dia udah kebiasa ngerawat ayahnya. Koyuki sendiri memberitahu Akaza jika akan ada pesta kembang api malam ini dan menyuruh Akaza buat healing. Akaza bilang kalau Koyuki udah sembuh, dia bakal ngajak Koyuki buat nonton kembang api. Koyuki cukup kaget, tapi Akaza nerusin kalau malam ini mereka nggak bisa nonton pesta, masih ada tahun depan lagi biar mereka bisa nonton kembang api bersama. Perkataan itu lalu membuat Koyuki terharu. Oh gitu caranya, catat ya adik-adik, menonton kembang api bersama. Kini Akaza lagi ngobrol sama ayah Koyuki di dekat sumur. Ayah Koyuki bilang dia bisa punya tanah dan juga tempat dojo ini karena dia pernah nolong seorang kakek dari para bandit. Dan akhirnya diberikan tanahnya karena kakek ini udah nggak punya penerus. Tapi abis dapat tempat itu, dojo di sebelahnya malah iri, pengen dapetin tempat itu juga dan mulai gangguin dojo tempat ayahnya Koyuki. Singkat cerita, setelah 3 tahun, sekarang Koyuki udah mulai sembuh dan bisa beraktivitas lagi kayak biasa. Sampai akhirnya ayahnya Koyuki ini ngajak dia buat ngobrol. Ternyata ayah Koyuki minta ke Akaza buat nerusin dojonya dan juga nitipin Koyuki buat jadi istrinya. Akaza sedikit kaget karena tidak menyangka dirinya yang seorang mantan kriminal bisa memiliki masa depan dan juga calon istri yang mencintainya. Cie, malu cie. Pada saat inilah dia mulai memiliki harapan dan berjanji untuk melindungi 2 orang yang sangat berjasa di hidupnya. Akaza lalu datang ke makam sang ayah untuk menceritakan berita bahagia ini. Namun cerita bahagia itu tidak berlangsung lama karena saat dia pulang dia kembali mendapatkan kabar buruk. Koyuki dan juga calon mertuanya meninggal karena diracuni oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah ulah dari dojo sebelah karena iri dan tidak bisa mengalahkan Akaza beserta gurunya dalam sebuah pertarungan. Akaza cukup tertekan karena dalam keadaan kritis dia tidak ada di samping orang-orang yang dia sayangi. Akaza kembali mengingat kenangannya saat bersama Koyuki di mana dia berhasil menepati janjinya untuk melihat kembang api bersama. Di momen ini juga Koyuki mengutarakan perasaan dan meminta Akaza untuk menjadi suaminya. Lah, ceweknya yang maju duluan nih. Dari sinilah Akaza kembali berjanji untuk lebih kuat agar bisa selalu melindungi Koyuki. Pindah ke dalam pembantaian di dojo yang membunuh ayah Koyuki. Di sana Akaza beserta mantan murid dojonya membalaskan dendam dan membunuh 67 orang di dojo itu hanya dengan tangan kosong. Ditendang sampai palanya copot, bahkan dibikin donat manual. Kejadian ini bikin potongan tubuh berserakan kemana-mana. Bahkan pelayan yang ada di dojo itu sampai trauma dan kehilangan akalnya. Setelah Akaza bermain Battle Royale, dalam perjalanannya dia bertemu dengan Muzan Jackson yang pakai kimono. Dia mendengar keributan dan mengira jika itu adalah ulah iblis. Tapi setelah mengetahui jika pelakunya adalah manusia biasa, Muzan agak kecewa. Akaza yang belum tahu jika Muzan adalah raja iblis menyuruhnya pergi. Tapi tiba-tiba, "Cok, permisi dulu kek, main colok pala orang anjing." Muzan memberikan banyak darah iblisnya dan menginginkan Akaza untuk menjadi salah satu anggota dari 12 iblis bulan. Akaza yang udah nggak peduli dan tidak ada lagi orang yang dia sayangi di dunia merelakan dirinya untuk menjadi seorang iblis. Kita akan kembali ke pertarungan. Tanjiro yang sempat pingsan kini mulai kembali kesadarannya. Malah turu anjing. Dia melihat kini Akaza mulai menumbuhkan kepalanya kembali dan mengeluarkan jurus darah iblisnya. Melihat Giyu ada di dalam area serangan, Tanjiro bangkit dan berusaha untuk menyelamatkannya. Blok! Pedang terlepas, bogem mentah pun jadi senjata. Setelah pukulan itu, Akaza malah teringat dengan ayah Koyuki yang juga pernah memukulnya. Dia merasa sudah menyalahgunakan ilmu bela diri yang diajarkan oleh gurunya itu dan juga tidak bisa menepati pesan terakhir ayahnya. Dalam momen ini, Akaza mengatakan kalau dia sudah tahu siapa yang harus dia bunuh. Saat Akaza akan mengeluarkan jurus darah iblisnya, dia malah tersenyum pada Tanjiro. Anehnya, serangan itu sama sekali tidak melukai Tanjiro dan Giyu yang bahkan berada dekat dengan jarak serangan Akaza. Hingga akhirnya di sini kita melihat jika Akaza menggunakan jurusnya untuk membunuh dirinya sendiri. Namun tubuh Akaza tidak mau mati dan terus beregenerasi. Akaza mengatakan pada dirinya sendiri untuk berhenti beregenerasi dan mengakui jika dirinya sudah kalah saat Tanjiro memenggal kepalanya. Dia bilang kalau itu sangat adil, teknik yang dipakai Tanjiro juga sangat mengagumkan. Sekarang yang dia inginkan adalah dia ingin pergi ke neraka dengan jantan. Anjay, iblis bola basket 1 ini emang kece habis, cok. Di dunia lain, Akaza ketemu sama ayahnya. Dia meminta maaf karena tidak bisa memperbaiki dirinya. Selain itu, di sini dia juga bertemu dengan gurunya. Namun tiba-tiba sosok itu menjadi Muzan mengatakan pada Akaza untuk tetap menjadi lebih kuat. Saat itu juga jiwa iblis Akaza mengambil alih tubuhnya dan kembali beregenerasi untuk menghabisi Giyu dan Tanjiro. Namun di alam bawah sadarnya dia kembali bertemu dengan Koyuki, wanita yang dia cintai. Muzan masih menahan Akaza, namun sisi kemanusiaannya kini
sudah muncul. Diam lu Jackson. Akaza lalu memeluk Koyuki dengan erat meminta maaf karena dulu dia tidak bisa melindunginya. Setelah sisi kemanusiaan Akaza kembali muncul, Koyuki mengucapkan selamat datang kembali pada suaminya, dan di saat yang bersamaan tubuh Akaza kini melebur menjadi debu. Dengan pelukan bersama Koyuki, mereka berdua kini pergi ke neraka bersama. Mau ikutan sedih tapi kok ke neraka? Bangke lah. Melihat Akaza sudah kalah, Tanjiro cukup lega dan berniat ke tempat Mami Tamayo. Malah turu lagi anjing, mami gua tolongin cok. Burung Kasugai mulai menyebarkan informasi jika Upper Moon ketiga berhasil dikalahkan Giyu dan Tanjiro. Di sisi lain, Kokushibo merasakan hawa Akaza sudah tidak ada lagi. Dia sangat kecewa padahal Akaza bisa saja menjadi lebih kuat. Sambil menarik pedang, dia memotong tiang-tiang di ruangan itu. Tiang nggak salah apa-apa lu sahabat bang. Doma juga merasakan hal yang sama, mengatakan kalau Akaza hampir aja jadi sosok makhluk yang berbeda. Dan selanjutnya kita akan membahas pertarungan antara Doma melawan Kanao dan juga Inosuke di Infinity Castle. Keren. Serunya ada, sedihnya ada. Ini jadi salah satu momen yang paling anime tunggu nih buat dianimasiin. Emang gentle banget Akaza ini ya. Cuma gara-gara jadi iblis doang nih dia jadi berantakan semuanya. Emang bajengan Mujan ini ya. Agak salah gue nubalin Mujan di konten. So segitu aja konten hari ini coy. Next kita bakal bahas pertarungan Doma lawan Kanao dan juga Inosuke. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.